Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agir Abdul Akbar. Saya dari kelompok 8 menjelaskan tentang pengumuman berita. Yang pertama ada pengantar. Jurnalisme penyiaran bisa menjadi aspek yang menarik dan menantang dalam karir kinerja. Ini adalah bidang kinerja yang telah banyak berubah dalam dekade terakhir pada radio dial. Nasional Public Radio terus memberikan siaran berita, seringkali penghargaan. Namun ada beberapa kekhawatiran tentang terbatasnya jumlah berita radio yang umumnya tersedia. Meskipun sebagian dari kita beralih ke radio sebagai sumber berita di suatu saat, televisi masih cenderung menjadi sumber berita utama bagi kebanyakan orang. Program majalah berita dari jaringan televisi yang dulunya tayang mingguan, sekarang tayang 2 atau 3 kali seminggu. Siaran berita jam 6 dan 11 terus menjadi slot waktu yang paling penting untuk stasiun TV lokal. Area baru untuk kinerja berita sangat berkembang karena surat kabar melengkapi liputan mereka dengan video berita di situs web mereka. Sebagian besar berusaha menjadikan internet sebagai sumber utama pendapatan. Pada 1980, ketika Cable News Network atau CNN menandatangani dengan layanan berita 24 jam, peluang untuk bekerja di berita televisi meluas. Keberhasilan CNN telah mengarah pada layanan berita dan informasi lainnya seperti MSNBC dan Fox News yang juga mengajar khalayak internasional. Peluang yang meningkat untuk jungkar dan wartawan sangat penting bagi perempuan dan minoritas. Berbagai posisi di depan kamera seperti pembawa acara, bincang-bincang, reporter keuangan, dan posisi di belakang layar seperti editor, produser juga diciptakan untuk layanan berita 24 jam ini. Selain itu, keterampilan kinerja seperti penulisan berita telah mendapatkan penekanan ekstra karena operasi berita kabel akhirnya ditayangkan dengan cerita-cerita suram dan mencurahkan waktu lebih lama untuk meliput berita daripada operasi radio dan TV nasional. Fokus bab ini adalah presentasi berita oleh jangkar dan reporter. Namun, pandangan singkat tentang pemilihan dan persiapan berita penting dalam memahami perlengkapan dari penyiar berita. Yang kedua, menentukan nilai berita. Berita adalah akronim untuk utara, timur, barat, dan selatan. Dan ini menyiaratkan bahwa berita adalah apa yang terjadi di sekitar kita. Ini bisa berupa acara lokal, nasional, atau internasional yang mempengaruhi politik. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa patut dihargai, wartawan menggunakan berbagai kriteria termasuk kedekatan, ketepatan waktu, minat manusia, signifikansi, konflik, dan keunggulan. Ketepatan waktu berita adalah apa yang terjadi sekarang. Jurnalisme siaran adalah unik di antara bentuk-bentuk berita karena kedekatannya atau kemampuan untuk menerima berita ketika itu terjadi. Ketika sebuah peristiwa berita telah mencapai titik, dalam tanda kutip, itu terjadi kemarin, ia telah kehilangan banyak nilai berita untuk media. Ketertarikan manusia berkaitan dengan dampak emosional yang mungkin dimiliki sebuah cerita. Suatu peristiwa sering menjadi berita karena itu tidak biasa atau di luar kebiasaan. Misalnya, konflik memiliki nilai berita yang tinggi. Signifikansi umum dari suatu peristiwa adalah kriteria nilai berita, dan begitu pula keunggulan pembuat berita. Satu catatan tambahan tentang berita. Berita harus dikategorikan sebagai berita keras atau lunak. Yang ketiga ada kriteria penyiar. Kriteria yang membuat penyiar berita baik mencakup kualitas fisik dan pribadi. Kredibilitas dibangun dengan cara Anda mengatasi masalah, keakuratan riwayat Anda, dan cara Anda menampilkan diri di radio. Kehadiran otoritatif ini dikomersialkan kepada pendengar
sebagai besar oleh suara penyiar. Seorang penyiar berita harus memiliki gaya yang tidak mencolok, nada suara harus tulus dan menunjukkan minat pada cerita. Infleksi yang salah dapat membuatnya tampak seolah-olah wartawan itu mengolok-olok komunitas atau seseorang dalam komunitas itu. Kesalahan pengucapan atau kata-kata yang kasar akan sangat merusak kredibilitas Anda dan berita di stasiun Anda. Gaya rambut juga penting bagi penyiar. Harus sekali lagi menghindari selera ekstrim. Elemen ini akan kurang penting untuk pria, tetapi penata gaya yang baik dapat membantu menguatkan penampilan Anda dengan merapikan atau mengurangi karakteristik wajah lainnya. Anda juga akan melihat bahwa kebanyakan penyiar berita, pria atau wanita, memiliki gigi dan kulit yang sempurna dan sedikit memakai kacamata. Jelas, beberapa ketidaksempurnaan fisik di bidang ini dapat diperbaiki oleh para profesional. Dokter kulit dapat membersihkan berbagai besar masalah kulit, dan dokter gigi dapat memperbaiki gigi yang bengkok. Jika Anda serius ingin menjadi penyiar, Anda mungkin ingin mempertimbangkan yang benar. Walaupun penampilan yang menyenangkan itu penting, Anda juga harus memiliki keterampilan jurnalistik dan perfoniam yang baik untuk menjadi sukses. Kurangnya pengetahuan dalam mata pelajaran ini adalah akhirnya akan terdeteksi oleh pendengar dan akan merusak kredibilitas Anda. Penyiar berita juga harus tetap up to date dengan urusan saat ini, membaca surat kabar dan majalah berita, dan menonton serta mendengarkan radio, televisi, dan kabel berita di tingkat jaringan akan membuat Anda mengikuti berbagai peristiwa dan memungkinkan Anda menyampaikan berita secara otoritatif. Yang keempat, ada sumber berita. Surat kabar tergantung pada berbagai sumber informasi berita. Satu sumber informasi kritis adalah layanan kawat kantor berita, seperti Associated Press atau AP atau Reuters. Beberapa jaringan seperti ABC juga menyediakan kawat berita. Berita dikirim ke stasiun radio melalui satelit atau saluran telepon pada feed sirkuit tertutup yang merupakan tautan langsung dari sumber berita ke stasiun lokal. Informasi tersebut kemudian diumpamakan ke terminal komputer yang diatur dengan software yang sesuai untuk menangkap data berita. Yang kelima, ada menulis berita siaran. Menulis dengan gaya siaran percakapan yang tepat sangat penting. Aturan sederhana yang harus diikuti adalah menulis cara Anda berbicara. Juga sering disebut sebagai mengutamakan telinga daripada mata. Penggunaan bahasa gaul atau tata bahasa yang salah tidak dapat diterima, tetapi ingat bahwa kata-kata yang Anda tulis harus didengar oleh audiens. Secara umum, yang terbaik adalah menjaga kata-kata Anda sederhana dan jelas dan kalimat Anda singkat dan tepat. Jangan memasukkan terlalu banyak fakta karena sulit untuk memahami begitu banyak informasi sekaligus. Hindari singkatan dan akronim kecuali mereka terkenal seperti dokter, mister, atau FBI. Menulis berita siaran harus singkat. Anda harus belajar untuk mengedit kata-kata yang tidak perlu. Penggunaan kontraksi membuat salinan terdengar percakapan dan juga membuatnya singkat. Akurasi sangat penting dan Anda tidak boleh menulis apapun yang tidak Anda pahami. Pastikan Anda mengaitkan ide dan mengutip dengan sumber yang benar. Berarti berombak suatu berita atau pernyataan dalam suatu cerita. Simpan kata-kata atribusi sederhana seperti mengatakan, diceritakan, untuk kutipan tidak langsung, dan dalam kata-kata untuk kutipan tidak langsung. Potensi lain yang perlu diingat adalah bahaya menghukum seseorang sebelum mengadilinya atau sebelum pengadilan melakukannya. Salah satu poin penting untuk diingat adalah bahwa Anda tahu lebih banyak tentang cerita daripada audiens Anda. Selanjutnya mereka akan mendengarkannya sekali saja. Mereka tidak bisa bertanya, bisakah Anda jelaskan itu? Tidak dapat membantu. Itu adalah rubah hanya jika diketahui. Ia menunjukkan bahwa suatu dapat dimengerti jika hanya pendengar
sudah tahu banyak tentang hal itu. Anda tidak ingin membuat laporan yang hanya dapat dilihat oleh beberapa orang. Dalam siaran berita, usia dan judul biasanya diberikan sebelum nama sehingga penonton siap untuk mendengarkan. Salinan berita siaran disusun dalam gaya piramida, artinya poin-poin terpenting dalam berita tersebut diberikan dalam kalimat utama singkat dan kemudian rincian cerita yang masih ada diberikan secara menurun. Urutan kepentingan diceritakan dengan memberikan informasi dasar: siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, dalam kalimat yang sangat pendek dan sederhana yang mudah dibaca dengan suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari radio, yaitu 8.6, yaitu berita radio. Cerita yang akan dibahas oleh radio ini biasanya dipilih oleh direktur berita dan kemudian diberikan kepada reporter lapangan untuk dikembangkan di stasiun radio. Semua berita baru dapat diselesaikan oleh satu orang. Setelah cerita dipilih, urutannya akan ditentukan. Jika semua berita diproduksi secara lokal, berita lokal biasanya akan didahulukan, kecuali ada cerita atau berita nasional atau internasional yang sangat penting. Beberapa stasiun mungkin akan menayangkannya siaran berita nasional tersebut. Panjang berita di radio itu bervariasi, bisa sekitar 10 hingga 2 menit. Cerita-cerita pendek biasanya bacaan langsung dan dimakan untuk radio dalam menyiarkan jurnalisme. Waktu itu penting, jika masing-masing adalah 30 detik, jadi jumlah yang berita yang dapat diliput dalam 5 menit itu mungkin bisa sampai 10 berita. Karena radio adalah media pendengaran, berita radio harus menggunakan sebanyak mungkin aktualitas. Karena banyak dari apa yang kita dengar dalam berita itu serius, bahkan informasi yang menyedihkan, siaran radio atau televisi seringkali mencoba untuk mengakhiri dengan berita yang humoris gitu. Jadi berita humoris ini adalah laporan humor yang minat manusianya itu yang dapat membuat orang lain tersenyum. Oke, kita lanjut ke 8.7, yaitu the radio atau news anchor, atau biasa disebut jangkar berita radio, adalah penampil yang menyiarkan berita kepada pendengar dan juga biasanya direktur berita untuk stasiun tersebut. Berita radio modern dilakukan dengan sangat baik oleh satu orang, kecuali di stasiun atau jaringan stasiun berita lain. Kerjaan utama dari jangkar berita radio adalah untuk mengawasi dan mengumpulkan seluruh siaran berita atau memproduksinya. Ini termasuk memilih dan menulis cerita tersebut. Tugas lainnya termasuk memperkenalkan cerita yang diproduksikan oleh wartawan lapangan atau dari sumber berita lain. Karena stasiun tidak ingin mengulangi jam yang sama dengan cerita, jangkar radio harus menghabiskan waktu memperbarui dan menulis ulang cerita di antara siaran berita. Oke, lanjut ke 8.8, yaitu reporter berita radio. Tugas dari reporter berita radio adalah untuk melaporkan cerita dari tempat kejadian berita. Seringkali kisah-kisah ini direkam lalu dibawa kembali ke studio dan kemudian diedit untuk direproduksi dan panjang suaranya dibuat sebaik mungkin. Namun mengolah cerita secara langsung menambah elemen kredibilitas dari berita tersebut. Meskipun kualitas audio sedikit sementara dengan kualitas studio sedikit kurang bagus dibandingkan dengan kualitas studio, reporter lapangan juga sangat bergantung pada audio dasar. Tugas reporter adalah menggunakan telepon untuk mengirim rekaman atau laporan langsung kembali ke stasiun. Banyak perangkat dapat digunakan dan karena reporter radio biasanya sendirian, jadi pengetahuan tentang peralatan ini sangat penting. Reporter juga harus membiasakan diri dengan lokasi saluran siaran dan peralatan yang diperlukan untuk menggunakannya. Beberapa operasi berita memiliki 3 fan berita yang dilengkapi dengan sistem radio 2 arah. Reporter dapat mengemudikan fan tempat kejadian menuju ke tempat kejadian, meliputi acara berita, menulis berita, dan kembali ke stasiun melalui radio 2 arah ini tersebut.
Selama bertahun-tahun, perekam kaset adalah alat dasar untuk merekam radio, untuk mengumpulkan suara di tempat kejadian sebuah berita. Namun, untuk saat ini beberapa perekam digital itu merekam langsung ke hard drive. Sekarang reporter menggantikannya dengan tape recorder. Oke, lanjut ke poin 8.9. Tim berita televisi dan newscast. Tidak seperti radio tentunya, televisi membutuhkan upaya tim atau kerjasama tim yang lebih banyak. Sementara pemirsa melihat biasanya di TV itu hanya satu performer saja. Sedangkan di balik layar yang bekerja itu sangat banyak atau diperlukan banyak tim. Tim berita terdiri dari orang-orang berbakat dan kru produksi. Mengumpulkan berita itu membutuhkan editor, produser, dan videografer penugasan. Secara umum, statistik berita TV mengalahkan berita radio sekitar 10:1. Ini berarti bahwa kemampuan kita untuk bekerja dengan orang lain sangat penting untuk kesuksesan kita sendiri dalam berita televisi. Direktur berita biasanya adalah pekerjaan jurnalisme penyiaran teratas. Orang ini bertanggung jawab atas operasi berita secara keseluruhan di televisi. Ia biasanya tidak on air, lebih banyak dengan personil dan keputusan kebijakan di sekitar ruang berita. Tanggung jawab kedua untuk sebagian besar tim berita adalah produser berita, yang bertanggung jawab atas gaya siaran sementara seseorang. Eksekutif produser bertanggung jawab atas tampilan keseluruhan siaran berita. Setiap hari produser ini asosiasi produser dan produser lapangan bertanggung jawab atas berbagai segmen program berita. Produser menyeimbangkan konten cerita, menentukan berapa banyak cerita untuk dimasukkan. Sebagian besar pendapat mereka digabungkan dengan iklan yang ditayangkan selama siaran berita lokal. Jadi editor penugasan memiliki tanggung jawab utama untuk memutuskan reporter dan kru mana yang meliput berita tertentu. Editor penugasan biasanya juga mengkoordinir semua yang terjadi untuk meliputi berita hari itu. Selain menugaskan penyimpanan, ini termasuk wawancara, antrian, memenangani telepon. Pemindaian, pemantauan, memeriksa berita, dan melihat kompetensi. Pekerjaan utama tim berita televisi lainnya termasuk videografer, video berita shoot, editor video atau mengedit video, rekaman mentah ke dalam berita lain, menulis skrip berita, menggunakan teknisi atau INC, atau mengkoordinasikan peralatan jarak jauh untuk siaran langsung di tempat kejadian. Oke, jadi ini saja yang dapat saya jelaskan. Lanjut ke Tabe. Baik, perkenalkan, nama saya Tabe. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari kawan saya, chapter 10 sampai chapter 13, yakni berita televisi atau berita tambang. Salah satu peran yang paling terlihat dalam berita televisi adalah peran pembawa berita televisi. Peran pembawa berita yang ingin menyajikan siaran berita kepada penonton. Ini termasuk membaca berita dan memperkenalkan wartawan di acara tersebut. Terkadang aktor berita bertindak sebagai produser dan karenanya bertanggung jawab atas keseluruhan tampilan dan isi berita. Beberapa jangkar menulis salinan berita dan kemudian mengirimkannya, tetapi tidak bertanggung jawab atas gaya atau isi program. Banyak jangkar berita lokal akan jatuh dalam kategori ini. Beberapa pembaca berita sangat baik dalam mengumumkan berita, tetapi jangan menulis atau memproduksi berita. Pekerjaan mereka adalah menghadirkan berita dengan cara terbaik. Jangkar umumnya menerima pengakuan terbanyak dan biasanya orang dengan bayaran tertinggi di bidang berita siaran. Top atau pembawa acara berita televisi lokal yang khas biasanya mencakup dua jangkar, pria dan wanita, seperti yang ditunjukkan dalam video klip 8,2 di atas.
Mereka secara bergantian membaca berita dan sepanjang siaran berita memberikan penonton variasi kualitas yang paling terkait dengan jangkar berita yang sukses meliputi penampilan yang baik, berita yang cerdas, mudah berubah, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Jika jangkar memiliki kepribadian yang juga menampilkan pesona dan kecerdasan, tentunya ia tidak akan kesulitan menemukan posisi dalam berita siaran. Nah, sekarang tips kinerjanya. Pandangan pengiriman jangkar berita. Ami Basista, pembawa berita di WCMH atau TV News Channel 4 NBC di Columbus mengatakan, "Saya tidak membaca cerita, saya sedang bercerita. Saya selalu mencoba untuk memasukkan diri saya ke dalam cerita tersebut jika itu adalah cerita api. Tapi jika itu adalah cerita api di mana seorang terbunuh, tugas sendiri. Bagaimana keluarga ingin aku terdengar?" Selanjutnya, jika Anda memiliki peran dan presentasi berita, khususnya di studio, Anda akan terlibat dengan telepometer. Pengiriman yang lancar menggunakan perangkat ini akan sangat penting untuk kesuksesan Anda. Meskipun ini akan menantang pada awalnya, banyak orang yang melakukan dengan sukses setiap hari, dan Anda juga dapat melakukannya, tentu saja. Tujuan utama adalah untuk terlihat dan terdengar seperti Anda berbicara daripada pembaca. Langkah pertamanya ialah dengan cara latihan. Tetapi ada banyak teknik untuk diterapkan juga di meja jangkar. Beberapa penyiar berita duduk sementara yang lain berdiri. Dalam kedua kasus, Anda harus menunjukkan postur yang baik tetapi dengan penampilan yang santai. Ini berarti duduk atau berdiri tegak tanpa membungkuk ke depan dan meja. Dalam sebagian besar situasi, Anda ingin salinan berita di depan Anda lebih baik satu cerita ke satu halaman. Jika Anda punya institusi yang menghapus atau menambahkan cerita lain melalui FB atau apapun, baik itu penampilan maupun ke keadaan darurat untuk memeriksa salinan. Baik, langkah terakhir adalah melepaskan diri dari tatapan maut. Maksudnya agak sinis gitu, di mana Anda begitu terkunci pada bisikan itu sehingga tubuh Anda menjadi tidak bergerak. Wajah dan tangan Anda adalah alat. Harus menunjukkan postur yang baik tetapi dengan penampilan yang santai. Ini berarti duduk atau berdiri tegak tanpa membungkuk ke depan dan meja. Dalam sebagian besar situasi, Anda ingin salinan berita di depan Anda lebih baik satu cerita ke satu halaman. Jika Anda punya institusi yang menghapus atau menambahkan cerita lain melalui FB atau apapun, baik itu penampilan maupun ke keadaan darurat untuk memeriksa salinan. Baik, langkah terakhir adalah melepaskan diri dari tatapan maut. Maksudnya agak sinis gitu, di mana Anda begitu terkunci pada bisikan itu sehingga tubuh Anda menjadi tidak bergerak. Wajah dan tangan Anda adalah alat penting dalam keberhasilan pengiriman telepometer. Ketika kita berbicara dengan kata benda, kita menggunakan anggukan kepala dan berbagai ekspresi wajah untuk penekan semakin animasi wajah Anda, semakin nyata penampilan Anda. Kami banyak berkomunikasi dengan alis kami, dan ini harus menjadi bagian rutin dari kita alat Anda untuk pengirim siaran. Baik, materi selanjutnya yaitu reporter berita televisi. Tugas reporter televisi adalah keluar dari studio dan melaporkan beritanya. Seperti yang dicatat sebelumnya, beberapa wartawan mungkin memiliki ketentuan khusus seperti balai kota atau hiburan lokal, tetapi sebagian besar reporter berita televisi bekerja sebagai wartawan penugasan umum. Mereka mengerjakan cerita atau meliput berita yang ditugaskan kepada mereka oleh produser atau editor. Tugas dan juga diharapkan mereka sendiri. Biasanya mereka bekerja selama waktu tertentu yang disebut shift. Ketika bergantian maksudnya. Ketika mereka mengambil tugas, reporter meneliti cerita, membuat panggilan telepon, mengatur wawancara, dan pergi ke lokasi untuk melihat berita tersebut. Biasanya dengan videographer begitu
Tiba di tempat kejadian, reporter bertanggung jawab untuk mewawancarai orang-orang di sana dan menyusun cerita. Videographer dan reporter bekerja sama untuk memastikan bahwa visual yang diambil paling baik menceritakan kisahnya. Pengambilan video di tempat kejadian disebut rekaman mentah. Reporter itu mungkin tetap berada di lapangan Longay untuk mengidam perkembangan apa yang terlambat selama siaran berita. Beberapa stasiun TV membangun seluruh filosofi berita mereka di sekitar ekstra diberikan pada cerita yang dilaporkan langsung dari tempat kejadian. Baik, selanjutnya pelaporan berita lapangan. Terdiri dari dua bentuk, paket dan tembakan langsung, dan jika Anda melakukan dengan baik, Anda sangat meningkatkan potensi Anda untuk dipekerjakan. Bagaimana dari IT yang berfokus pada reporternya ditunjukkan sebagai stand up. Dalam stand up yang direkrut, sebagian besar stasiun akan mengharapkan Anda untuk melakukan 3 hal sebagai bagian dari rekaman. Pertama, Anda perlu mencoret karya tersebut, menyatakan apa sih cerita tersebut yang mengambil tentang apa yang akan Anda buat, dan mungkin tanggalnya ini diikuti oleh hitungan mundur, biasanya 3, 2, 1. Diikuti dengan jeda. Dalam situasi lain mungkin ia 5, 4, 3 diikuti oleh 2 dan aku berkata dalam hati pada diri sendiri. Ini menciptakan ruang kosong untuk editor. Dalam kedua kasus itu penting untuk menjaga ritme yang sama selama penghitungan keseluruhan untuk tujuan pengeditan. Batu tulis dan hitung mundur juga sama untuk membuat mulut dan suara Anda bekerja sehingga petunjuk kata pertama Anda bukanlah suatu yang akan mengudara. Elemen ketiga adalah mengambil beberapa langkah, 3 atau 4 ke arah kamera ketika Anda memulai cerita Anda. Gerakan ke arah kamera adalah arah yang paling kuat di televisi dan memberikan penonton perasaan bahwa Anda datang untuk memberitahu mereka sesuatu yang penting. Juga selalu menjaga jarak yang sama dari kamera. Baik, materi selanjutnya yaitu Internet dan masa depan. Sebagai besar stasiun penyiaran individual, jaringan dan organisasi berita memiliki kehadiran dan di internet. Misalnya kunjungan situs web seperti www atau apa gitu. Pelaporan internet terutama terdiri dari SMS, kopi, tulisan, dan beberapa keterampilan teknis seperti pengetahuan tentang Photoshop. Fokusnya adalah pada informasi lebih daripada pemain. Situs-situs ini mengintegritaskan beberapa sumber berita dan menyajikan berita dan mencangkup grafik, audio, dan video dan salinan tertulis. Namun, Spokesperson General Manager WKYC TV di Chilliwack dan Wakil Presiden NBC menggambarkan masa depan sebagai backpack instrumen. Yang lain menggunakan istilah MALO, instrumen seluler. Realitas meningkatkan persaingan menanduk berarti bahwa pendapatan lebih sulit didapat dan kru berita televisi kemungkinan besar akan berkurang ukurannya. Spokesperson membayangkan waktu dalam waktu yang tidak terlalu lama ketika kru berita terdiri dari satu orang yang punya langkah. Sebelum Anda berbicara, ingat bahwa setiap stasiun mungkin memiliki prosedur yang sedikit berbeda. Untuk paket, variasi yang menjadi lebih populer adalah hasil dari kamera ringan yang sekarang digunakan. Dalam hal ini berjalan mundur sementara laptop dan kartu reporter akan pergi ke sebuah cerita, mengumpulkan berita, menembak rekaman terkait, meletakkan kamera di atas tripod untuk menembak stand up, kemudian mengedit rekaman yang dihasilkan pada laptop dan mengirimkan ke stasiun internet. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.